Sekarang kita bahas tentang metode proyeksi. Apa itu metode proyeksi? Ya. Nah, kita memiliki pengkelompokan atau pengklasifikasian di dalam metode proyeksi. Ya, metode proyeksi itu kita bagi dua secara umum. Yang pertama proyeksi perspektif, ya mungkin ini sudah pernah Anda dengar dan Anda kenal. Yang kedua adalah proyeksi paralel. Kemudian proyeksi paralel kita bagi lagi, kita kelompokkan lagi menjadi dua, yaitu metode proyeksi oblik dan metode proyeksi ortografik. Kemudian proyeksi ortografik kita kelompokkan lagi menjadi dua, yaitu aksonometrik dan multiview. Nah, di dalam gambar teknik kita akan lebih banyak menggunakan dua jenis yang terakhir. Jadi alurnya seperti ini. Dibandingkan perspektif, maka gambar teknik lebih banyak menggunakan jenis paralel. Kemudian dari paralel, maka dibandingkan dengan oblik, maka yang dipilih adalah ortografik. Ya. Kemudian ortografik ada dua jenis, yang pertama aksonometrik dan juga yang kedua multiview. Ya. Nah, dua-duanya ini digunakan di dalam gambar teknik. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang apa itu masing-masing jenis proyeksi. Oke. Teori proyeksi mengatakan bahwa atau digunakan untuk menampilkan grafis objek 3 dimensi pada media 2 dimensi. Baik itu berupa kertas kerja ataupun di dalam layar komputer atau screen komputer. Nah, teori proyeksi itu didasarkan pada dua jenis variabel. Yang pertama adalah garis pandang, bagaimana garis pandangnya, dari mana arah kita memandang. Kemudian yang kedua, ya variabel yang kedua adalah bagaimana bidang proyeksinya atau plane of projection-nya seperti apa. Oke. Nah, apa itu garis pandang? Garis pandang adalah garis cahaya khayal antara mata pengamat dengan objek yang dilihat. Ya. Jadi garis khayal, tidak ada garis sesungguhnya, tetapi kita perlu gambarkan itu ketika kita akan membuat sebuah gambar teknik. Nah, jenis garis pandang ini ada dua. Yang pertama adalah jenis pandang paralel. Yang kedua, jenis pandang perspektif. Apa itu perbedaannya? Nah, jenis paralel, kita akan menggambarkan sebuah garis yang sejajar ke arah jauh. Ya, jadi dari mata kita sebagai pengamat atau mata pengamat ke arah yang jauh dari mata kita, menjauh dari mata kita, maka kita akan gambarkan secara paralel. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ketika kita memandang sebuah objek, maka garis yang kita gambarkan dari mata kita ke objek tersebut adalah sebuah garis paralel. Sedangkan perspektif, ya, ketika kita menggambarkan atau menggambarkan garis, membuat garis pandangnya, maka akan menuju ke satu titik tertentu. Nah, seperti ini. Ya, ini perbedaannya. Nah, kemudian bidang proyeksi. Ya, bidang proyeksi adalah bidang datar khayal di mana gambar akan dibuat. Ya, biasanya bidang proyeksi ini adalah bidang yang tegak lurus terhadap garis pandang. Jadi kalau pada proyeksi paralel, ya, kita akan lihat seperti ini, garis-garis pandang dari objek akan kita buat secara paralel, ya, kemudian menembus satu titik tertentu dari bidang proyeksi, maka kemudian gambar proyeksinya ya, dibuat dengan menghubungkan titik-titik di mana garis pandang bertemu dengan bidang proyeksi. Nah, seperti ini. Jadi titik-titik yang tadi
sebagai perpotongan antara garis pandang dengan bidang proyeksi akan kita sambungkan. Begitu juga dengan proyeksi perspektif. Ya. Ini adalah garis-garis pandangnya. Kita lihat dia menembus ya, atau memotong titik tertentu di dalam bidang proyeksi, dan kemudian kita buat gambar proyeksinya dengan menghubungkan menghubungkan titik-titik potong tersebut. Ya, kira-kira apa perbedaannya antara proyeksi paralel dengan proyeksi perspektif? Nah, di dalam proyeksi paralel kita akan mendapatkan ukuran dari gambar itu selalu sama. Ya. Baik benda itu berada di dekat ataupun benda itu berada di jauh, maka akan kita dapatkan gambar proyeksinya yang sama. Sedangkan pada proyeksi perspektif, ya, maka lokasi atau tempat dari benda atau dari objek pengamatan, maka akan menentukan seberapa besar gambar proyeksi yang akan dibuat. Ya. Semakin dekat benda itu terhadap bidang proyeksi, maka ukuran dari gambar proyeksinya akan mendekati sama. Tapi semakin jauh objek terhadap bidang proyeksi, maka akan kita dapatkan gambar proyeksinya semakin kecil. Itu yang membedakan. Nah, mengapa di dalam gambar teknik kita gunakan proyeksi paralel? Karena alasan itu ya. Jadi salah satu kelemahan dari proyeksi perspektif adalah ya, sulit untuk membuatnya karena tergantung dari lokasi, tergantung dari letak objek terhadap bidang gambar atau bidang proyeksi. Ya, semakin jauh, semakin kecil. Ya, kita perlu memperhatikan berapa jauhnya, mungkin perlu kita skalakan. Ya, kedua, tidak menunjukkan bentuk dan ukuran yang sesungguhnya. Ya, karena ketika lokasinya berada di jauh, kita akan gambarkan relatif kecil. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam gambar teknik kita lebih banyak menggunakan proyeksi paralel. Ya. Nah, kita lihat di sini lebarnya terdistorsi. Ya. Seperti jalan ini, ya kalau kita perhatikan, nah, tentu jalan ini memiliki ukuran lebar yang sama antara tempat yang dekat dengan kita sebagai pengamat dengan yang berada di jarak yang jauh. Nah, tetapi dengan proyeksi perspektif, kita akan mendapati bahwa di tempat yang jauh itu akan digambarkan lebar yang lebih kecil dibandingkan yang jaraknya dekat. Ya. Gitu.